Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 1 Oktober tahun 2023, di mana kita memasuki masa perayaan hidup berkeluarga tahun 2023 Sinode GKSBS. Untuk firman Tuhan pada hari ini akan dibaca dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan yang 31. Dengan diberi tema yaitu keluarga baik yang menyampaikan kabar baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika saat ini kita memasuki masa perayaan hidup berkeluarga tahun 2023 Sinode GKSBS dengan melanjutkan tema-tema besar Sinode GKSBS pada tahun 2023 dengan tema yaitu keluarga baik yang menyampaikan kabar baik. Bagaimana Sinode GKSBS bersama dengan gereja-gereja dan seluruh anggota jemaat GKSBS menjadikan cinta kasih menjadi gaya hidup di keluarga. Sebab membangun cinta kasih itu dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sosial setiap manusia. Bahwa lingkungan sosial yang baik itu akan tercipta jika setiap personal atau individu itu menyadari pentingnya peran keluarga dalam membangun pribadi maupun keluarga dan masyarakat yang penuh dengan cinta dan kasih. Untuk hal tersebut, maka khotbah pembukaan MPHB tahun 2023 ini didasarkan pada bacaan kita saat ini yang diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan yang ke-31. Bagaimana awal manusia dibentuk dan diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah untuk menunjukkan kemuliaannya dalam seluruh ciptaan. Allah sebenarnya telah merancang kebaikan sejak semula manusia diciptakan. Maka benar adanya jika setelah selesai menciptakan, Allah melihat yang diciptakannya sungguh amat baik. Semakin nyata kemuliaan Tuhan dalam ciptaannya dalam beberapa hal yang penting melalui bacaan saat ini. Yang pertama, kemuliaan Tuhan terhadap penciptaan manusia. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Istilah yang sering dipakai adalah imago Dei. Gambar dan rupa bukan dalam arti harfiah. Wajah Allah mirip dengan wajah manusia. Gambar dan rupa lebih menunjuk kepada keberadaan manusia yang diciptakan dengan tugas dan tanggung jawab tertentu. Tugas dan tanggung jawab itu adalah supaya mereka berkuasa atas segala sesuatu. Kata berkuasa dalam bahasa Ibrani rada, yang berarti mengolah anggur dalam konteks pekerjaan mengirik anggur, memang menunjuk pada kekuasaan manusia atas alam ini. Justru karena manusia punya kuasa, ia juga diminta pertanggungjawaban atas alam ini. Dengan demikian, berkuasa berarti hak pemeliharaan alam diserahkan kepada manusia yang punya kuasa sebagai imago Dei. Bahwa yang disebut gambar dan rupa kita dalam teks Alkitab adalah laki-laki dan perempuan. Pada ayat yang ke-27 dengan tegas menyebutkan itu. Jadi imago Dei bukan hanya laki-laki atau perempuan saja, tetapi keduanya. Allah memberkati mereka, manusia, laki-laki dan perempuan. Lalu memberikan mandat untuk beranak pinak, memenuhi bumi, menaklukkan bumi, dan berkuasa atas bumi. Sekali lagi, menaklukkan dan berkuasa atas bumi harus dibaca dalam kerangka tanggung jawab manusia, agar semua ciptaan Allah tetap terlihat sungguh amat baik.
diciptakan sama-sama menurut gambar dan rupa Allah, menjadi modal penting bahwa tidak ada yang tinggi atau yang lebih rendah. Perbedaan sebagai laki-laki dan perempuan dimaksudkan agar masing-masing sadar akan keberadaannya dan memposisikan diri sebagai penolong yang sepadan bagi yang lain. Yang kedua, kemuliaan Tuhan dilanjutkan dalam ikatan keluarga. Allah memberkati manusia itu untuk membentuk sebuah keluarga dalam ikatan lahir batin laki-laki dan perempuan yang adalah gambar dan rupa Allah. Mereka istimewa. Mereka diciptakan dan diberkati untuk membentuk hubungan keluarga. Beranak, cuculah, dan bertambah banyak. Berkuasalah. Kehendak Allah adalah menunjukkan bahwa baginya keluarga yang saleh dan mengasuh anak-anak itu merupakan prioritas utama di dalam dunia ini. Keluarga adalah hal yang penting, sangat penting juga dalam berjalannya karya Allah dalam menghadirkan shalom atau damai sejahtera dalam dunia ini. Allah memakai lembaga keluarga, misalnya keluarga Adam dan Hawa, Abraham dan Sarah, Ishak dan Ribka, Yakub, Daud dan keturunannya, turun-temurun sampai dengan keluarga Yusuf dan Maria yang oleh Roh Kudus lahirlah Yesus Kristus Sang Mesias. Ketiga, bahwa keluarga memiliki tugas untuk memelihara ciptaannya. Tuhan Allah mengharapkan agar manusia mengabdikan segala sesuatu di bumi kepadanya dan mengelolanya untuk memuliakan Allah. Merupakan tugas dan tanggung jawab manusia pada umumnya, dan melalui keluargalah hal ini dapat secara berkesinambungan untuk dapat memenuhinya. Bahwa masa depan bumi yang telah diserahkan kepada kekuasaan manusia untuk dipelihara, dirawat dan dilestarikan. Namun oleh dosa manusia justru sebaliknya. Ada pelanggaran akan tugas dan tanggung jawab semula ini. Ada kerusakan-kerusakan bahwa kehancuran yang tercipta oleh tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah panggilan kita menjadi gereja yang berkarya, berbagi pada sesama, menabur kasih, menabur peduli. Gereja menjawab panggilan Tuhan. Merupakan sebagian lirik dari lagu himne GKSBS dengan judul Tebarkan Kasih. Ciptaan putra terbaik GKSBS yaitu A. Nindyo Subroto dan syair atau lirik oleh pendeta Dwi Janarto. Penggalan syair ini mengajak kepada kita, baik pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga serta GKSBS sebagai keluarga-keluarga yang baik. Keluarga yang telah menerima berkat dan pengutusan dari Allah untuk menyampaikan kabar baik di tengah-tengah dunia. Menjadi gereja yang peduli, yang berbagi kasih dan damai. Dan inilah kabar baik yang terus-menerus harus diwartakan. Keluarga GKSBS memiliki tugas menyampaikan kabar baik untuk memelihara keutuhan ciptaan dengan cara memelihara hubungan internal keluarga sebagai ciptaan Allah, menurut gambar dan rupa Allah, saling menghormati, saling menghargai, dan saling menolong antar anggota keluarga. Memelihara hubungan eksternal sebagai sesama ciptaan menurut gambar dan rupa Allah, saling menghargai antar sesama, saling peduli, saling berbagi kasih, dan saling bersikap toleransi. Memelihara hubungan eksternal dengan ciptaan lain bersahabat dengan alam sekitar, buanglah sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan bahan bakar yang tidak perlu, dan lain sebagainya. Inilah keluarga baik yang menyampaikan kabar baik.
Selamat merayakan menjadi keluarga-keluarga yang baik, yang berkesinambungan dalam menyampaikan kabar baik di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.